Saya Muhammad Rizky dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya Hafiz Dudin dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya Rifaatul Ulumiyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura Bangsa. Saya Najwa Aulani Zahroh dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya Amalia Yunurandini, Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di Zoom meeting dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Kali ini kami akan membahas tentang pemahaman makna hadis dan sejarah pandemi dalam Islam. Sebelum acara dimulai, kami ingin menyampaikan beberapa tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, peserta diharapkan untuk unmute terlebih dahulu sampai dibuka sesi tanya jawab. Untuk kamera disarankan on cam. Yang kedua, peserta diperbolehkan untuk tanya jawab dengan pemateri sesuai dengan judul materi. Yang ketiga, waktu acara sekitar 30 menit. Yang keempat, peserta diwajibkan on cam saat sesi dokumentasi. Dan yang terakhir, bagi peserta yang mengikuti acara dari awal hingga akhir akan mendapatkan sertifikat sekitar 1-2 hari setelah acara selesai. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Muhammad Rizky, Hafiz Dudin, Rifaatul Ulumiyah, Najwa Aulani Zahroh, dan silakan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu ada pengertian dari hadis. Secara etimologi, hadis mempunyai beberapa arti, yaitu jadid baru, sebagai lawan kata qadim, terdahulu, qorib, yang berarti dekat atau dalam waktu dekat dalam belum lama, khobar, yang berarti warta berita, yaitu sesuatu yang dipercakapan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Hadis secara terminologi sinonim dengan sunnah. Keduanya diartikan sebagai segala sesuatu yang diambil dari Rasulullah SAW sebelum dan sesudah diangkat menjadi Rasul. Akan tetapi, bila disebut kata hadis, umumnya dipakai sebagai segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW setelah kenabian, baik berupa sabda, perbuatan, maupun takrir. Sedangkan menurut ahli usul, hadis adalah yang artinya segala perbuatan dan segala takrir Nabi Muhammad SAW yang bersangkut paut dengan hukum. Dari pengertian yang diberikan oleh ahli usul fikih di atas, berarti informasi tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW ketika masih kecil, kebiasaan, kesukaan makan, dan pakaian yang tidak ada relevansinya dengan hukum, maka tidak disebut sebagai hadis. Baik, selanjutnya ada perbedaan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Al-Quran sumber hukum yang pertama dan hadis sumber hukum yang kedua. Yang kedua, Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan kepada malaikat Jibril berupa lafaz dan maknanya sekaligus. Sedangkan lafaz hadis diredaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dari segi kekuatan dolalahnya, Al-Quran adalah mutawatir yang qat'i, sedangkan hadis hanya dolalah dani. Yang keempat,
Pengumpulan Al-Quran dan kodifikasinya sangat sistematik dan terus terpelihara keasliannya, sedangkan hadis cenderung subjektif pada perawinya. Yang kelima, yaitu Al-Quran merupakan hukum dasar yang pada umumnya bersifat mujmal dan mutlak, sedangkan hadis lebih pada penjelasan pelaksanaan praktisnya. Selanjutnya ada kedudukan hadis. Yang pertama yaitu seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Hadis menempati kedudukan setelah Al-Quran. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam, dapat dilihat dari beberapa dalil sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban untuk tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Iman kepada Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu keharusan dan sekaligus kebutuhan individu. Dengan demikian, Allah akan memperkokoh dan memperbaiki keadaan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran ayat 32 yang artinya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Selain itu, dalam surat An-Nisa, Allah juga berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifaatul Ulumiyah. Ya, mau melanjutkan. Berdasarkan kenyataan ini, maka sebenarnya Allah juga menyebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran kewajiban mengamalkan sunnah sebagaimana di dalam ayat-ayat yang menerangkan kewajiban taat kepada Rasul. Semua itu merupakan dalil bahwa Al-Hadis dijadikan salah satu sumber pembentukan syariat dalam Al-Quran. Dua yaitu hadis. Dalam hadis Rasulullah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin tumsiku biha. Rawahu Abu Daud. Yang artinya, kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk, berpegang teguhlah kamu sekalian dengannya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga yaitu ijma. Umat Islam telah mengambil kesepakatan bersama untuk mengamalkan sunnah. Bahkan hal ini mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslim menerima hadis seperti mereka menerima Al-Quran, karena keduanya sama-sama dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis berlaku sepanjang zaman. Sejak Rasulullah masih hidup dan sepeninggalannya, karena banyak di antara mereka yang tidak hanya memahami dan mengamalkan isi kandungannya, akan tetapi mereka menghafal, mentadwin, dan menyebarluaskan dengan segala upaya generasi-generasi selanjutnya. Sehingga tidak ada satu hadis pun yang beredar dari pemeliharaannya. Begitu pula tidak ada satu hadis palsu pun yang mengotorinya. Dalam kedudukan hadis dijelaskan bahwa pengakuan dan keimanan itu mengharuskan semua umatnya mentaati dan mengamalkan segala peraturan atau perundang-undangan serta inisiatif beliau, baik yang beliau ciptakan atas bimbingan wahyu maupun hasil. Dengan demikian, bahwa hadis merupakan salah satu sumber hukum, salah satu hukum ajaran Islam yang menduduki urutan kedua setelah Al-Quran.
Sedangkan bila dilihat dari segi kehukuman, hadis melahirkan hukum zonni, kecuali yang mutawatir. Selanjutnya yaitu hadis tentang pandemi. Dalam keadaan yang genting seperti saat ini, ketika pandemi COVID-19 telah menjadi wabah yang mengglobal dan telah menginfeksi ratusan ribu umat manusia dan menyebabkan puluhan ribu manusia meninggal dunia. Maka para ulama dan ahli agama supaya berhati-hati dalam berfatwa dan hanya menggunakan dalil-dalil yang otoritatif dalam membimbing umat. Di antaranya, hendaknya hanya menggunakan hadis-hadis yang sahih dan meninggalkan hadis dhaif dalam berhujjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, at-ta'unu ayatul ibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala tafirru min. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'un atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Najwa. Baik. Yang selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pandemi dalam Islam. Sebelum ke sejarahnya, alangkah baiknya kita mengenali terlebih dahulu yaitu apa itu arti wabah dalam pandemi. Wabah dalam bahasa Arab berasal dari kata awaba yubi'u yang berarti terjangkit wabah, kemudian al-waba yang berarti penyakit sampar. Secara terminologis, wabah merupakan bahaya terbesar yang mengancam jiwa umat manusia, banyak dampak yang ditimbulkannya, baik itu dampak negatif ataupun positifnya. Dan selanjutnya yaitu sejarah pandemi dalam Islam. Seperti yang kita ketahui semua, bahwa kita semua dalam menjalani suatu kehidupan pasti tidak akan selalu berjalan mulus. Selalu ada rintangan dan musibah yang kapanpun musibah dan tantangan itu bisa terjadi. Maka dari itu, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat arif dan bijaksana pasti mempunyai tujuan mulia dari semua kebijakannya. Dan dari setiap musibah dan cobaan yang menimpa kita manusia, diharapkan kita manusia bisa mengambil pelajaran atau hikmah dari semua kebijakan yang telah Allah berikan, baik itu kenikmatan, baik itu berupa kenikmatan ataupun musibah. Nah, dalam hal ini musibah bisa berupa ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kesakitan, kehilangan, dan lain-lain. Jadi, ketika kita diberikan cobaan atau musibah, ya kita harus selalu bersyukur akan cobaan dan musibah yang Allah berikan. Gitu. Karena musibah itu suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk kita hadapi dan untuk kita jalani. Karena pada dasarnya banyak orang yang mengira bahwa musibah atau bencana itu dari suatu hal yang menyakitkan saja. Akan tetapi musibah itu bisa berupa ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kehilangan, dan lain sebagainya. Seperti contoh, kita kehilangan orang yang kita sayangi dan kita cintai meninggal karena terjangkit virus COVID-19. Nah, dari sini adalah suatu bentuk cobaan yang diberikan oleh Allah yang menimpa kita untuk kita syukuri. Jangan malah kita sesali. Karena dari Allah memberikan cobaan tersebut, ada hikmah di balik itu semua. Sama halnya, kita semua
seluruh Indonesia diberikan cobaan bahwa ada beberapa orang yang terjangkit virus COVID-19. Dan kita yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menjaga kesehatan kita dengan mematuhi protokol yang ada. Karena menurut yang saya rasakan, hikmah adanya COVID-19 ini, kita lebih banyak kegiatan di rumah daripada di luar rumah, dan semakin kita banyak di dalam rumah, kegiatan di dalam rumah, itu semakin adanya kedekatan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga di rumah. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan dan musibah kepada kita semua? Karena Allah yakin kita mampu menjalani setiap cobaan yang datang pada diri kita. Dari sini Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Yang berbunyi, Amal? Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Allah juga maha bijaksana atas segala keputusan yang dibuatnya. Oleh karena itu, setiap musibah yang menimpa hambanya pasti mengandung hikmah, antara lain menjadi pelajaran bagi yang lain, meningkatkan derajat seseorang yang tertimpa musibah dan mengurangi dosa-dosa yang diperbuatnya. Jadi, seperti halnya menjadi pengingat bagi diri kita sendiri. Saat sedang terpuruk dan banyaknya beban hidup, kita sebagai orang yang beriman harus senantiasa berserah diri kepada Allah di samping selalu berusaha sekuat hati. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang sejarah, macam-macam sejarah yang terjadi dalam Islam akan dijelaskan oleh Saudari Muhammad Rizky. Baik, di sini saya Muhammad Rizky akan melanjutkan membahas tentang wabah tahun yang pernah terjadi di dalam agama Islam. Yang pertama itu adanya tahun Anwas yang terjadi pada tahun 18 Hijriah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dinamakan demikian karena dinisbatkan kepada desa kecil bernama Imawas yang terletak antara kota Al-Quds, Yerusalem, dan Ramallah. Di desa itulah wabah tahun ini muncul kemudian menyebar ke wilayah Syam. Selanjutnya ada wabah tahun yang terjadi di Basrah pada tahun 69 Hijriah, yaitu pada masa Khalifah Abdullah bin Ajubair yang dikenal dengan tahun Al-Farij atau tahun air bah. Dinamakan demikian karena wabah ini ibarat air bah yang menyapu habis manusia. Dinamakan ibarat air bah yaitu seperti air laut yang meluap yang menyapu habis seluruh manusia. Tahun ini hanya berlangsung selama 3 hari. Kemudian pada tahun 87 Hijriah terjadi wabah tahun Fatayat yang terjadi di Irak dan Syam. Dinamakan demikian karena tahun ini menimpa para wanita dan gadis-gadis terlebih dahulu, baru kemudian menimpa laki-laki. Adapun yang terakhir yaitu tahun pada masa dinasti Umayyah, yaitu tahun Muslim bin Qutaibah pada tahun 131 Hijriah. Kenapa wabah ini dinamakan Muslim bin Qutaibah? Yaitu karena pada masa itu adalah orang yang pertama meninggal akibat wabah ini yaitu yang bernama Muslim bin Qutaibah. Wabah tahun ini terjadi di Basra dan berlangsung selama 3 bulan, yang puncaknya pada bulan Ramadan yang mencapai korban jiwa 1.000 jiwa bahkan lebih. Lalu pada masa pemerintah dinasti Mamalik negeri Syam dan sebagian besar wilayahnya terserang wabah tahun Al-Azam, yaitu yang maha dahsyat pada tahun 748 Hijriah. Selanjutnya, adapun dampak
negatif dampak negatif yang ditimbulkan pada wabah pada masa pemerintahan dinasti Imam Malik yaitu berkurangnya jumlah penduduk, bertambah sedikitnya jumlah petani yang berdampak pada penurunan hasil pertanian sehingga harga bahan makanan menjadi tinggi. Belum lagi ulah oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penimbunan bahan makanan. Tujuannya ingin memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan krisis yang terjadi. Di samping itu, orang-orang miskin terpaksa mencuri karena kebutuhan yang mendesak. Wabah juga memakan korban jiwa para ulama dan orang-orang soleh. Hal ini mengakibatkan orang-orang kehilangan pegangan hidup sehingga mereka berpaling kepada dukun dan peramal untuk mengisi kekosongan jiwa mereka. Dari sinilah terjadi kehancuran akhlak dan moral masyarakat. Selanjutnya, adapun dampak positifnya yaitu didirikannya rumah sakit oleh pemerintah di seluruh wilayah Syam sebagai tempat untuk mengobati pasien yang terkena wabah. Wabah ini memakan korban yang sangat banyak sehingga mayat-mayat dibiarkan tergeletak begitu saja di jalanan tanpa ada yang mengurusnya karena orang-orang takut tertular. Maka orang-orang kaya memberikan bantuan dengan membuat pemakaman dan tempat pemandian jenazah untuk orang-orang miskin. Hamba-hamba Allah yang soleh mengajak masyarakat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, serta mengatur ditutupnya tempat minum-minum khamr dan menyuruh masyarakat menjauhi maksiat. Selanjutnya dikembalikan ke moderator yaitu Hafizuddin. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Kali ini kami buka sesi tanya jawab. Silakan kepada audien yang ingin menanyakan kepada pemateri tentang pemahaman makna hadis dan sejarah pandemi dalam Islam. Silakan bagi audien yang ingin ditanyakan, jika ada yang ingin ditanyakan tentang sejarah pandemi atau tentang hadis pandemi, boleh. Mal, ada yang nanya, Mal? Assalamualaikum, izin bertanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Nama Zahwa dan Fidatul Husna dari Fakultas KIP Universitas Singapura Bangsa Karawang. oke. Mau bertanya, bagaimana menurut pemateri dengan adanya wabah COVID-19 ini yang tidak kunjung usai? Terima kasih. Bagaimana? Bagaimana tanggapan pemateri dengan adanya COVID-19 ini yang tak kunjung usai? Oke, terima kasih kepada Zahwa. Ya, terima kasih. Silakan. Bagi pemateri, jika ingin langsung dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zahra Khairul Sapriliani dari Sekolah SMK 2 Karawang. Ingin bertanya, ketika zaman Rasulullah SAW itu Ketika zaman Rasulullah, ada nggak pandemi yang lebih parah dari sekarang gitu ya? Iya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada 2 penanya. Gimana? Belum direkam. Ya. Baik, Assalamualaikum. Di sini saya Najwa ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Zahra ya. Saudara Zahra yang pertanyaannya, apakah ketika pada zaman Rasulullah SAW adakah taun atau wabah yang paling parah gitu ya Zahra ya? Iya, Mbak. Ya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan oleh Saudara Muhammad Rizky, ada beberapa taun, yaitu wabah di masa
yang terjadi dalam sejarah Islam di masa Rasulullah SAW. Nah, yang paling parahnya itu yaitu pada salah satu taun yang bernama taun Anwas. Nah, taun Anwas di sini yaitu terjadi pada tahun 18 Hijriah sampai 693 Masehi. Dan ini terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, wabah di sini, wabah Anwas di sini itu kemudian muncul menyebar di beberapa wilayah, bukan hanya di Yerusalem saja dan Ramallah, akan tetapi menyebar sampai wilayah Syam gitu. Dan wabah tahun ini terjadi wabah Anwas ini terjadi setelah peperangan sengit antara umat Muslim dan bangsa Romawi. Nah, perang ini memakan banyak korban, mayat yang berkelimpangan membusuk hingga menyebabkan polusi udara di mana-mana. Nah, wilayah terdampak paling parah adalah wilayah Syam. Jadi, dari ketiga wilayah tersebut, dari Taum Anwas ini, yaitu dari wilayah Yerusalem dan Ramallah, dan terakhir Syam, yang paling parah itu yang terjadi di wilayah Syam. Gitu. Nah, perang ini sehingga banyak penduduk yang menjadi korban. Di antaranya yaitu salah satunya sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Yazid bin Abu Sufyan, Al-Haris bin Hisham, Suhail bin Amr, Utbah bin Suhail, dan masih banyak lagi manusia-manusia mulia lainnya yang menjadi korban akibat wabah ini. Gitu. Jadi pada intinya yang paling parah dari beberapa taun yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, sejarah dalam Islam itu wabah Anwas gitu, yang pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Apakah cukup jawabannya atau masih ada yang ditanyakan? Cukup Mbak, makasih ya Mbak penjelasannya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik, dan selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Zahwa, yaitu apa tanggapan dari pemateri tentang adanya COVID-19 ini yang tak kunjung usai. Nah, saya akan mencoba menjawab. Menurut saya, adanya COVID-19 ini seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa ada banyak hikmah yang bisa kita ambil gitu. Jadi kita itu tidak perlu menyesali adanya wabah atau cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita syukuri, harus kita nikmati karena itu suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita gitu. Nah, dari kenikmatan tersebut ada hikmah yang bisa kita ambil gitu. Nah, ini tidak kunjung usai. Wabah-wabah seperti ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada wabah dari zaman Rasulullah SAW, wabah Anwas, dan wabah Anwas yang itu mungkin bahkan memakan korban banyak. Nah, dari sini juga wabah COVID-19 ini kenapa tidak kunjung usai, yaitu karena Allah mungkin belum memberikan cobaannya itu belum teguran lah. Nah, cobaan itu bisa kita ibaratkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita sendiri gitu. Terutama untuk orang-orang yang terkena COVID-19 itu bisa jadi suatu teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk mungkin kita bisa bermuhasabah diri dan jangan pernah menyesali cobaan atau cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus selalu mensyukuri, harus diambil hikmah. Seperti hikmahnya yaitu salah satu yang pertama yaitu kita bisa dekat dengan Allah. Kita lebih banyak dekat dengan Allah karena kita lebih banyak kegiatan di rumah gitu dibandingkan di luar rumah. Jadi seperti itu menurut saya. Jika yang lain pemateri bisa menambahkan, silahkan. Sedikit menambahkan tentang tadi, jadi tanggapan kami selaku pemateri
terkait adanya pandemi yang tak kunjung usai ini. Jadi yang pertama, pandemi itu atau apapun itu yang namanya ada awal pasti ada akhir. Jadi walaupun entah cepat atau lambat, insya Allah COVID-19 ini akan berakhir. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika ada wabah seperti ini atau apa tanggapan kami gitu? Yang pertama, jadikan sebuah pandemi ini sebagai sebuah pelajaran atau pembelajaran. Bagaimana caranya kita mengambil hikmah atau pelajaran dari pandemi ini. Karena pandemi ini bisa jadi ujian bagi seseorang, bisa jadi cobaan bagi seseorang. Tergantung bagaimana ia mengambil sudut perspektifnya. Kalau dari kami, dengan adanya wabah pandemi ini, kami jadi semakin mempelajari hidup tuh bahwa di rumah itu bisa banyak hal yang dilakukan gitu. Kalau misalkan pergi keluar kemana-mana banyak aktivitas, kalau sekarang mah di rumah aja, di rumah terus, kita belajarnya jadi lebih banyak, kemudian ibadahnya bisa lebih fokus, hal-hal yang sifatnya duniawi sedikit berkurang. Jadi kita ambil hikmah-hikmah positif. Terus untuk pandeminya sendiri atau COVID-19-nya sendiri mengajarkan kita untuk selalu hidup bersih agar kita terhindar dari penyakit, bukan hanya dari COVID-19 tapi juga penyakit dari yang lain. Mungkin itu saja. Bagaimana dari pemateri yang lain atau mungkin dari Zahwa sendiri gimana? Udah puas? Sudah cukup jawabannya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Bagaimana dengan audiens yang lain? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, kami cukupkan sampai di sini. Sepertinya sudah tidak ada ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang pemahaman makna hadis dan sejarah pandemi dalam Islam. Kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada para audiens yang sudah bersedia hadir dalam acara kegiatan Zoom meeting ini. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan kembali dalam belajar dan beraktivitasnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal. Kesimpulan, di hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita yang sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Itu pengertian hadis. Fungsi hadis utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Bila kita lihat dari fungsinya, hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuknya. Kemudian untuk pandemi ini, jadikan wabah pandemi COVID-19 ini menjadi pembelajaran dan ambil hikmahnya, seperti meningkatkan derajat seseorang, mengurangi dosa seseorang, meningkatkan kualitas ibadah, iman, dan Islam kita. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.